Oke, kita masuk ke soal nomor 16 ya. Apa yang mendefinisikan PDB atau pendapatan domestik bruto? Yaitu nilai pasar dari, nah ini sebenarnya jawabannya bisa gampang ditebak. Yang jelas yang udah ada kesamaan adalah dalam periode waktu tertentu. Betul ya, PDB itu harus ada keterangan dalam periode waktu tertentu. Artinya apa? Artinya PDB tahun 2022 itu hanya mengukur apa yang dihasilkan di tahun 2022. Nggak bisa dong tahun 2021 dihitung juga atau 2023 juga dihitung tuh nggak bisa. Ya, jadi harus di tahun tertentu. Itu udah benar berarti ya. Opsi A sampai opsi E udah benar. Nah, sekarang diproduksi oleh siapa? Nah, D itu domestik, berarti berdasarkan region. Regionnya di dalam negeri. Nah, sedangkan PNB, nah ini saya akan jelaskan bedanya. Kalau PDB, D domestik, artinya di dalam negeri. Kalau PNB, N nation, berarti ini kewarganegaraan. Nah, berarti yang warga negara itu PNB. Maka kalau ada kata warga negara bisa kita coret. Oke. Nah, berarti yang tersisa di dalam negeri dan periode tertentu adalah opsi A, opsi C, dan opsi E. Nah, kenapa opsi A dan E itu tidak dipilih? Opsi A dikatakan barang dan jasa ditambah warga negara. Nah, ini udah pasti salah, warga negara di luar negeri, ya itu salah ya. Opsi E salahnya di mana? Opsi E salahnya adalah dia hanya mengatakan barang dan jasa. Nah, kita mesti tambahkan keterangan barang jadi ya atau final goods. Karena barang setengah jadi itu juga barang, tapi dia tidak dihitung ke dalam PDB. Maka harus semua barang jadi dan jasa yang dihitung ke dalam PDB seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, yang benar adalah jawaban C. Nah, tetapi saya sekarang akan menambahkan keterangan bagaimana sih menghitung PNB jika kita tahu PDB-nya. Kan PDB ada 3 pendekatan ya, misalnya pendekatan agregat demand atau pengeluaran atau expenditure. Ini adalah C tambah I tambah G tambah net export atau ekspor kurang impor. Kalau pendekatan income atau pemasukan agregat supply, rent tambah interest tambah profit tambah wages, atau sewa tambah bunga tambah profit tambah upah. Kalau pendekatan value added, sigma P kali Q. Nah, oke, kita udah tahu cara nyari PDB, bisa 3 metode. Tapi bagaimana mencari PNB kalau diketahui PDB? Informasi apa yang diperlukan supaya kita bisa tahu PNB? Kalau udah tahu PDB. Nah, jadi logikanya gini teman-teman. Kalau PNB itu nation, jadi yang dihasilkan oleh warga negara. Nah, sedangkan D itu domestik, yang dihasilkan di dalam negeri. Nah, yang dihasilkan di dalam negeri itu ada yang dihasilkan oleh warga negara dan oleh warga negara. Maksudnya, kalau kita bicara Indonesia konteksnya, berarti ada WNI, warga negara Indonesia, dan warga negara asing. Itu yang mesti kita ketahui ya. Nah, kalau nation, berarti sekalipun orang asing kerja di Indonesia itu berkontribusi terhadap PDB, nah PNB nggak mau hitung itu. Karena dianggap lah, kan dia bukan warga negara kita. Itu harus di drop itu ya. Jadi dari PDB udah tahu nih unsur WNA di dalam negeri itu di drop. Tapi apa yang itu jelas, itu berarti bagian dari PDB yang tidak dihitung di PNB. Nah, bagian apa yang pas tetap dihitung? Jadi bagian apa yang dihitung di PDB tapi dihitung juga di PNB? Jawabannya adalah apa yang dihasilkan oleh WNI di negaranya sendiri, di Indonesia. Itu dihitung di PDB, dihitung juga di PNB. Nah, tetapi apa yang tidak dihitung oleh PDB tapi dihitung oleh PNB? Yaitu yang tidak dihasilkan di domestik gitu kan. Apa yang tidak dihasilkan domestik? Yang dihasilkan di luar negeri. Jadi orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Nah, berarti PNB adalah PDB yang tidak termasuk apa? WNA di dalam negeri di Indonesia itu. Nah, tapi yang tidak termasuk PDB tapi masuk PNB adalah WNI di luar negeri. Nah, jadi ini adalah cara mencari PNB di Indonesia. Ya. PNB di Indonesia adalah PDB dikurang WNA di Indo ditambah WNI di LN. Nah, tinggal kalau mau diganti negara Jerman ya tinggal diganti aja. Indonya jadi Jerman. Terus warga negara WNA-nya tetap warga negara asing, WNI-nya jadi warga negara tersebut. Oke. Nah, nanti dari rumus ini kita bisa menyimpulkan. Nanti ada kesimpulan. Nah, saya nggak tahu di soal berikutnya dibahas apa enggak, tapi saya cuma mau bahas rumus ini aja ya. Seperti itu. Nanti bisa disimpulkan berarti kalau PDB lebih besar dari PNB apa artinya? Kalau PDB kurang dari PNB apa artinya? Kalau PDB sama dengan PNB apa artinya? Nah, ini yang nanti yang kita analisis komponen ini nih. Pendapatan warga negara asing di negara kita dengan pendapatan warga negara kita di negara lain. Itu bisa kita analisis. Nah, aku nggak tahu di soal berikutnya ada apa enggak, tapi saya cuma mau bahas itu aja ya. Jadi, udah jelas nomor 16 jawabannya adalah yang C ya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya.